Mencoba menyusup ke Lebanon, tentara Israel tewas disergap Hizbullah. Gerakan Perlawanan Islam Lebanon mengumumkan berhasil menewaskan sejumlah tentara Israel saat berusaha menyusup masuk ke Lebanon. Hizbullah mengabarkan telah menyerang sejumlah tentara Israel dari Brigade Golani yang tengah berusaha menyusup ke wilayah Lebanon dari arah Khirbet Zarit dekat kota Ramyeh. Selain itu, para pejuang Hizbullah juga berhasil menggagalkan upaya sejumlah pasukan Israel yang mencoba menyusup ke dalam wilayah Lebanon dari lembah Kotmon. Dalam statementnya, Hizbullah mengatakan serangan terhadap pasukan Israel yang mencoba menyusup ke lembah Kotmon dilakukan dengan rudal dan langsung mengenai sasaran sehingga menimbulkan korban jiwa. Pasukan Brigade Golani pertama diserang dengan sebuah bom besar, kemudian disusul dengan artileri Hizbullah sehingga sejumlah dari mereka tewas dan terluka. Stasiun televisi Al-Maidin melaporkan JJ tempur Israel hari Minggu meningkatkan serangannya ke lokasi-lokasi tempat menyusup pasukan rezim Zionis ke wilayah Lebanon Selatan. Akan tetapi pasukan Israel itu masuk perangkap Hizbullah. Pada saat yang sama, pejuang Hizbullah pada hari Minggu menyerang sejumlah posisi pasukan rezim Zionis. Di antara posisi pasukan Israel diserang Hizbullah terletak di sekitar pangkalan militer Israel di distrik Al-Makah atau Malikiyah dan pangkalan militer Israel di wilayah Al-Samakah. Ini dia, dua pilar Israel yang hancur akibat Perang Gaza. Analis Palestina menilai dua pilar rezim Zionis yaitu keamanan dan ekonomi telah hancur akibat Perang Gaza. Sultan Al-Jolni, seorang analis dunia Arab dalam statement hari ini, mengungkapkan bahwa kehancuran rezim Zionis tidak akan terjadi secara spontan, tapi buahnya sudah kelihatan saat ini. Perang yang disulut rezim Zionis di Gaza tidak berdampak jangka pendek tapi jangka panjang, ujar Al-Jolni. Analis Palestina berpendapat bahwa selama Perang Gaza, dua pilar penting proyek Zionis itu yaitu keamanan dan ekonomi telah runtuh. Sultan Al-Joni, seorang analis Palestina dalam wawancara dengan saluran satelit Al-Aqsa mengungkapkan, semua penulis menulis tentang bagaimana kata Israel menjadi sinonim dengan genosida, pelanggaran hukum internasional, kejahatan dan kekerasan dan semua ini merupakan tanda kemenangan Palestina. Ia menekankan bahwa semangat dan keyakinan Zionisme di dunia telah rusak. Ada banyak tanda-tanda imigrasi balik orang-orang Yahudi dari wilayah atau wilayah pendudukan. Sejak Oktober 2023, rezim Zionis dengan dukungan penuh negara-negara Barat melancarkan pemberitahuan besar-besaran di jalur Gaza dan tepi barat Sungai Yordan terhadap rakyat Palestina. Rezim ini didirikan pada tahun 1948 dengan dukungan kolonialisme Inggris di tanah Palestina dan sejak itu telah melakukan berbagai rencana pembunuhan massal dengan tujuan genosida terhadap orang-orang Palestina dan pendudukan seluruh tanah mereka.
Drone Hizbullah Lebanon bombardir pangkalan militer rezim Zionis. Hizbullah Lebanon pada Rabu mengumumkan dengan serangan terhadap pangkalan militer rezim Zionis Al-Matla dengan drone. Ali Fayez, anggota faksi perlawanan di Parlemen Lebanon, mengatakan bahwa perlawanan Lebanon saat ini baru menggunakan 5% kekuatan dalam menghadapi Israel. Sejak dimulainya operasi Badai Al-Aqsa oleh kelompok perlawanan Palestina, Hizbullah Lebanon melancarkan operasi harian dan besar-besaran terhadap berbagai target militer rezim Zionis di dalam wilayah pendudukan demi mendukung perjuangan bangsa Palestina melawan rezim Zionis. Dalam hal ini, media Zionis telah berulang kali mengaku bahwa Hizbullah Lebanon masih memiliki keunggulan di antara wilayah penduduk dan bahwa tentara Israel terjebak di wilayah tersebut. Berita lainnya adalah sumber-sumber media Palestina hari ini memberitakan tentang operasi anti-Zionis di Quds. Setelah operasi anti-Zionis ini, tentara rezim Zionis mengepung daerah tersebut dan melakukan penyelidikan di bidang ini. Bersama dengan dimulainya operasi Badai Al-Aqsa, para pejuang dan pemuda Palestina di tepi barat Sungai Yordan juga melakukan operasi berbagai respon atas kejahatan biadab tentara Zionis terhadap rakyat Gaza. Sejak 7 Oktober 2023, sebagai tanggapan atas kejahatan rezim Zionis terhadap Palestina selama puluhan tahun, kelompok perlawanan Palestina telah melancarkan operasi mendadak yang disebut Badai Al-Aqsa. Meski telah berlalu 150 hari sejak Perang Gaza, tentara rezim Zionis belum mampu mencapai prestasi apapun di bidang militer dan terpaksa mundur di sebagian besar wilayah Gaza.